Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dalam hal ini Ibu Ulfa Hidayati MM, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan-rekan sekelas yang berbahagia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa melakukan perkuliahan ini dengan online. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Ialah Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Baik, sebelum kami memulai presentasi pada kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Makfirah sebagai pemateri pertama, dan saya Herman selaku moderator dan pemateri kedua, dan yang ketiga yaitu Muhammad Fadil S sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada saudari Makfira untuk mempresentasikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira selaku pemateri pertama. Di sini saya akan membawakan materi pengertian rancang pembangun. Kata rancang menurut Presma atau rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dan sebuah sistem ke dalam bahasa programan untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan. Kata bangun menurut Presman yaitu pembangunan atau bangun sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada secara keseluruhan. Jadi rancang bangun adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang kedua yaitu komponen-komponen sistem informasi. Yang pertama, komponen-komponen yang terdapat di dalam sistem informasi terdapat 7, yaitu input. Input merupakan sebuah informasi berasal dari data yang telah diolah dan diverifikasi sehingga akurat, bermanfaat, dan memiliki nilai. Yang kedua, output atau keluaran. Sebuah sistem informasi akan menghasilkan keluaran berupa informasi. Yang ketiga, software, perangkat lunak, yaitu mencakup semua perangkat lunak yang digunakan di dalam sistem informasi. Yang keempat, hardware, yaitu perangkat keras, mencakup semua perangkat keras komputer yang digunakan sistem secara fisik di dalam sistem informasi, baik di komputer server maupun di komputer client. Yang kelima, database atau basis data, yaitu sistem informasi menyajikan informasi yang berasal dari satu maupun dari beberapa data yang diinputkan dan diolah, maka diperlukan sebuah aplikasi untuk penyimpanan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi tersebut secara komputerisasi. Yang keenam, kontrol dan prosedur, yaitu 2 buah komponen yang menjadi satu. Komponen kontrol berfungsi untuk mencegah terjadinya beragam gangguan dan ancaman terhadap data dan informasi yang ada di dalam sistem informasi. Juga sistem informasi itu sendiri beserta fisiknya. Yang ketujuh, teknologi dan jaringan komputer.
memegang peranan terpenting untuk sebuah sistem informasi. Komponen teknologi mengatur software, hardware, database, kontrol, dan prosedur input dan output sehingga sistem dapat berjalan dan terkendali dengan baik. Itulah tadi pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama atas penjelasannya. Baik, selanjutnya saya sendiri sebagai pemateri kedua akan membawakan materi dengan judul Integritas Sistem Informasi. Nah, di mana integritas sistem informasi yaitu adanya saling keterkaitan antara subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Nah, adapun metode integrasi sistem informasi ada tiga, yaitu yang pertama vertical integration, di mana ini merupakan proses mengintegrasikan sub-sub sistem berdasarkan fungsionalis dengan menghubungkan sub-sub sistem yang sudah ada. Nah, yang kedua yaitu star integration, adalah proses mengintegrasikan sistem dengan cara menghubungkan satu subsistem ke semua sub-sub sistem lainnya. Nah, adapun yang ketiga yaitu horizontal integration, di mana integrasi ini adalah sebuah metode yang mengintegrasikan sistem dengan cara membuat suatu layer khusus yang fungsinya sebagai interpreter. Adapun materi selanjutnya yaitu dengan judul metode pengolahan data. Nah, metode pengolahan data adalah kegiatan atau operasi yang direncanakan guna untuk mencapai suatu tujuan. Dalam metode pengolahan data terbagi atas 4, yaitu yang pertama, metode manual. Dalam metode ini semua proses pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan alat bantu yang sederhana seperti pensil, pulpen, kertas, dan lain-lain. Nah, adapun metode yang kedua yaitu metode sistem workup, di mana dalam metode ini dikerjakan secara manual dan dibantu dengan mesin elektronik sederhana, contohnya mesin cetak kolom. Adapun metode yang ketiga yaitu metode sistem workup, yaitu metode dilakukan dengan cara sistem workup. Prinsip kerja sistem ini adalah data mengenai suatu objek dicatat dalam suatu kartu dengan menggunakan sandi lubang. Nah, adapun metode pengolahan data yang keempat yaitu dengan cara metode elektronik komputer. Dalam metode ini keseluruhan data diolah dan dibantu dengan menggunakan alat yang makin bertambah canggih, yaitu komputer. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, model matematik. Model matematik adalah suatu bentuk interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan permasalahan yang ada ke bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan menggunakan matematika. Berikut beberapa kegunaan yang diperoleh apabila menggunakan model matematika, yakni yang pertama, menambah kecepatan, kejelasan, dan kekuatan gagasan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang kedua, deskripsi masalah menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, mendapatkan pengertian atau kejelasan mekanisme dalam masalah. Yang keempat, dapat digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan muncul dari suatu fenomena atau perluasannya. Yang kelima, sebagai dasar perencanaan dan kontrol dalam pembuatan kebijakan dan lain-lain. F. Model logika. Model logika adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat atau pemangku kepentingan. Model logika dibuat untuk membantu mengeksplisitkan apa yang Anda ketahui mengenai program Anda dan mengklasifikasikan bagaimana program dijalankan. Terdapat beberapa komponen dalam model logika, yaitu yang pertama, input.
merupakan semua sumber daya yang dikuasai organisasi dan masih perlu diproses sehingga dapat bermanfaat dan menghasilkan output dan outcome. Yang kedua, proses. Aktivitas yang dilakukan organisasi dalam mengimplementasikan program dan memproses input menjadi output. Yang ketiga, output. Merupakan produk langsung dari sebuah kegiatan dalam suatu program yang diharapkan akan berkontribusi pada outcome. Yang keempat, outcome. Perubahan atas suatu kondisi, perilaku, dan keterampilan sasaran program yang mengindikasikan kemajuan atau justru kemunduran terhadap visi dan tujuan dari program. G. Sistem informasi dan organisasi. Organisasi dan sistem informasi organisasi dalam perspektif teknis dapat diartikan sebagai struktur sosial yang bersumber dari lingkungan di mana sumber tersebut kemudian diproses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Organisasi memproses input yang berasal dari lingkungan yang merupakan faktor produksi utama menjadi produk dan jasa melalui proses produksi. Adapun dampak sistem informasi bagi organisasi yaitu yang pertama, meratakan organisasi, riset tentang perilaku menghasilkan teori bahwa teknologi informasi memfasilitasi pemetaan hierarki dalam suatu perusahaan dengan memperluas distribusi informasi guna memberdayakan karyawan di level bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Yang kedua, mendorong organisasi menggunakan pemberdayaan dalam menyelesaikan tugas-tugas di mana sekelompok profesional berkumpul dalam jangka waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Yang ketiga, internet dan organisasi. Internet memiliki dampak yang sangat penting berhubungan di mana banyak perusahaan dan entitas. Ikon internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Yang keempat, mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif atau tidak langsung atau tergantung kondisi tertentu. Ketika biaya teknologi informasi menurun, dia akan menggantikan tenaga kerja manusia yang secara historis selalu meningkat seiring waktu. Ketika biaya teknologi informasi menurun, ia juga akan menggantikan beberapa untuk modal seperti gedung dan mesin yang biasanya mahal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir atas pemaparannya. Dengan berakhirnya pemaparan dari Saudara Muhammad Fadil S, maka berakhir pula presentasi kita pada siang hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.